Bertemu lagi dengan Lause Erna, Lause Kim di dalam Sekolah Minggu Online. Sebelum kita memulai ibadah Sekolah Minggu Online, kita mau lihat dulu nih, ada kiriman foto dari teman-teman, dari anak-anak Sekolah Minggu yang tetap setia beribadah dari rumah. Ada di sini Lause Erna. Ada. Ayo kita lihat. Nah, mari kita lihat ya. Coba. Nah, ini dia anak-anak Sekolah Minggu kelasnya Lause Kim ya. Kelasnya Lause Erna coba mana? Ya, coba kelasnya Lause Erna. Anak-anak yang mana ya? Oh iya, ada. Aduh, senang ya Lause Erna ya. Meskipun di rumah, ternyata anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap setia ya. Nah, hari ini ada pengumuman penting. Anak-anak sekolah minggu tetap setia mengirimkan foto sebagai bukti absensi. Dan untuk anak-anak kelas tunas remaja, ditunggu ya foto-fotonya supaya bisa kita lihat bersama minggu depan nanti. Ditunggu ya. Iya. Anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan. Mau seajak, semuanya kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Tapi jangan lupa ya, kita pakai gerakan ya. Yuk, siap. Ikuti gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Yeay. Nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan oleh setiap kita. Iya, Tuhan Yesus itu baik loh saya nak. Betul. Iya. Nah anak-anak Tuhan Yesus juga hadir di setiap rumah anak-anak. Iya betul. Kalau ibadah itu nggak hanya di gereja, Betul. di rumah juga Tuhan Di Yesus rumah juga hadir Tuhan Yesus ya. hadir, Tuhan betul. Yesus hadir, Tuhan Yesus ada. Di tiap keluarga juga Iya, ya. tiap keluarga Tuhan Yesus kita. tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita Yuk. mau nyanyi Kita mau nyanyi lagi. lagu Yesus, Yesus di dalam dalam rumahku, rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini apa ya? Waduh. Anak-anak Oh, penasaran saya juga kan? penasaran nih. Kita dengerin ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak setiap anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami Tuhan boleh memuji nama Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa harum dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami lakukan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Kayaknya Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Hai seluruh rakyat kerajaan Persia, dengarlah bahwa Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyat Persia bahwa mulai hari ini sampai 30 hari ke depan seluruh rakyat diharuskan menyembah kepada Raja Darius. Tidak seorang pun yang diperbolehkan menyembah kepada dewa-dewanya atau allahnya selain kepada Raja Darius. Bagi yang melanggar perintah ini akan dihukum mati. Halo adik-adik, kelewat. Halo semuanya. Tadi Lause dengar ada pengumuman. Pengumuman tentang apa? Oh, pengumuman untuk seluruh warga Persia, warga Babel, agar hanya boleh menyembah dan memuja Tuan Rajanya, yaitu Raja Darius. Kira-kira kenapa ya? Nah, saat itu Raja Darius punya banyak pegawai. Tapi di antara pegawai itu ada satu yang Raja Darius sangat kasihi. Karena pegawai itu baik, rajin, juga taat. Karena itu Raja Darius sangat mengasihi, sangat menyayangi pegawai itu. Karena sangat mengasihi, Raja Darius mengangkat pegawai itu jadi kepala untuk pegawai yang lain. Dan memerintahkan agar mengelola seluruh kerajaan oleh pegawai itu. Wah, dapat hak istimewa banget nih pegawainya. Keren kan? Wah, melihat itu pegawai yang lainnya jadi sirik, jadi iri. Mereka jadi berpikir. Mereka mau berbuat, mereka mau bersepakat dengan pegawai-pegawai yang lain. Karena banyak banget yang iri sama pegawai ini nih. Akhirnya mereka berkumpul. Gimana ya caranya menghukum si Daniel itu? Menghukum Daniel? Kamu mah aneh, gimana caranya? Daniel kan baik, rajin. Gimana cara menghukumnya? Dia kan orangnya taat banget, gak ada melanggar-melanggarnya. Ah, kamu mah suka aneh-aneh aja. Wah, mereka berpikir, benar juga. Tapi, ada satu orang. Tenang, aku punya ide. Apa? Wah, semuanya bersemangat. Ternyata ada teman mereka yang punya ide untuk
membuat si Daniel ini dihukum mati. Gini loh, Daniel itu kan rajin berdoa. Dia itu rajin berdoa. Sehari doanya bisa 3 kali. Terus hubungannya apa? Dihukum sama berdoa. Tunggu dulu. Jangan dulu ngomong, tunggu dulu. Nih, kita kan punya raja yang agung. Kita buat peraturan buat seluruh rakyat Persia, rakyat Babel hanya boleh menyembah raja, memuja raja. Kalau ada yang melanggar, dihukum mati. Terus Daniel, kamu masih nggak ngerti? Daniel kan rajin berdoa sama Tuhannya. Dia pasti melanggar peraturan itu. Iya, betul banget. Wah, ya, udah kalau gitu kita langsung aja nih sepakat peraturannya ini kita langsung laporkan sama Raja Darius. Oke. Wah, mereka bergegas pergi. Lalu mereka sampai di kerajaan. Mereka datang kepada Raja Darius. Tuanku Raja yang kami agungkan, yang kami sembah, kami tahu bahwa seluruh rakyat ini mencintai engkau. Dan engkau pun begitu sangat mencintai rakyat. Karena itu kami mau membuat sebuah peraturan. Kami menemukan ide. Kami telah bersepakat bahwa akan ada peraturan agar seluruh rakyat menyembah Tuanku Raja. Karena Tuanku Raja itu maha agung, layak untuk disembah dan dipuja. Wah, pegawai-pegawai itu mereka memuji Raja Darius. Raja Darius berpikir, sebagai raja tentu ingin disembah dan dipuja. Tapi Raja Darius tidak tahu apa maksud dari pegawai-pegawai itu membuat dan bersepakat terhadap peraturan itu. Tapi setelah dipikir, Raja Darius setuju. Akhirnya Raja Darius berkata, baik, saya setuju. Wah, setelah itu peraturannya langsung ditulis dan distempel, dicap kerajaan. Setelah pengumuman itu dibuat, langsung bertentara dari kerajaan Babel mengumumkan pengumuman kepada seluruh rakyat Persia. Tidak boleh menyembah Allah lain, dewa lain dari hari ini sampai 30 hari ke depan. Kalau ada yang melanggarnya akan dihukum mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, mendengar itu rakyat sangat ketakutan. Mereka tidak ada lagi yang menyembah patung lain atau dewa lain. Wah, tapi mengingat itu, pegawai-pegawai yang tadi, yang jahat itu, mereka menuju rumah Daniel. Mereka mengintip. Mereka sambil berbisik. Hei, dengar, lihat. Itu lihat, si Daniel itu loh. Bener kan kata aku juga? Dia mah akan tetap menyembah Tuhannya. Padahal udah peraturannya dibuat. Yes, berarti kita berhasil menjebak biar si Daniel dihukum mati, masukkan ke gua singa. Ya, kita langsung laporkan aja, ayo. Wah, mereka langsung bergegas datang kepada Raja Darius. Saat mereka datang, Raja Darius yang terhormat, yang agung, engkau telah memerintahkan agar seluruh rakyat hanya menyembah Tuanku Raja, bukan? Iya, betul. Lalu kalau misalnya dia melanggar,
akan dihukum mati, dimasukkan ke gua singa kan? Iya, betul, sesuai dengan peraturan yang saya buat. Tuan, seluruh rakyat sudah taat. Tapi ada satu tuan yang tidak taat. Raja Darius bingung. Siapa? Daniel, tuan. Daniel. Hah? Apa? Daniel? Iya, tuan. Daniel melanggar peraturan itu. Daniel masih beribadah kepada tuannya, kepada Tuhannya. Wah. Mendengar itu, Raja Darius langsung sedih. Daniel. Karena Daniel adalah pegawai yang sangat dikasihi oleh Raja Darius. Karena itu Raja Darius sedih. Tapi apa boleh buat? Peraturan sudah ditetapkan. Jadi akhirnya kepala bentara itu menangkap Daniel dan membawa Daniel ke hadapan raja. Di hadapan raja, Daniel tangannya diikat. Lalu Raja Darius berkata, "Biarlah Tuhan yang engkau sembah yang akan menyertai engkau." Wah, dari situ Daniel dibawa menuju tempat yang ada gua singa tadi. Dan pegawai-pegawai yang jahat itu mengikutinya. Mereka melihat dari ujung. Mereka sangat senang karena akhirnya Daniel dihukum mati. Tapi Raja Darius masih khawatir. Tapi pegawai-pegawai yang jahat itu semakin senang ketika mendengar aum, aum. Wah, suara singa-singa yang lapar. Mereka sangat senang. Wah, lihat, dengar. Singa-singa itu sangat lapar. Pasti ya, kalau Daniel masuk ke dalam gua itu udah langsung hop, diterkam, dia langsung mati. Iya, betul. Aduh, wah, mereka sangat senang karena akhirnya Daniel akan dihukum mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, suara singa-singa itu semakin keras setelah melihat Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Setelah itu Raja Darius di kerajaannya sangat khawatir. Aduh, gimana ya Daniel? Dia akan selamat gak ya? Aduh, Daniel. Wah, Raja Darius sangat khawatir. Raja Darius ingin cepat-cepat pagi karena ingin melihat bagaimana keadaan Daniel. Wah, setelah pagi, Raja Darius bergegas menuju gua singa dan memanggil, Daniel. Wah, Raja Darius memanggil sambil khawatir. Apa yang akan terjadi dengan Daniel? Daniel. Ya tuanku. Wah, Raja Darius sangat senang ketika mendengar ada suara dari Daniel. Nah, ternyata adik-adik, saat Daniel di dalam gua singa, Daniel tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Saat Daniel berdoa, Tuhan mengirim malaikatnya untuk membungkam, menutup mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak memakan Daniel. Mendengar suara Daniel tadi, Raja Darius langsung meminta bantuan untuk segera mengangkat Daniel dari dalam gua singa itu. Wah, setelah Daniel diangkat, Raja Darius langsung meminta
agar orang-orang pegawai-pegawai jahat yang tadi dimasukkan ke dalam gua singa beserta keluarganya. Nah, Raja Darius berkata, "Terpujilah Tuhan yang engkau sembah. Dan mulai hari ini aku akan membuat peraturan agar seluruh rakyat menyembah Tuhan Raja yang Daniel sembah." Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang Daniel. Dia berani, dia taat, dan tetap percaya kepada Tuhan. Walau dalam keadaan apapun, dia tetap berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Sama seperti lagu ini. Beranilah seperti Daniel yang tegang terus kebenaran, walau dalam gua singa tetap percaya Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Sama seperti sekarang, walau adik-adik harus beribadah dari rumah, harus belajar dari rumah, dan kadang kalau ibadah itu sambil melihat di YouTube suka banyak sekali godaan, tapi kita mau ingat untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, menguduskan hari Sabat. Jadi kita beribadah dulu, baru setelah itu kita bisa main, bisa nonton yang lainnya. Nah, jadi adik-adik belajar ya hari ini untuk tetap berani, tetap berdoa, tetap taat kepada Tuhan Yesus, dan terus berdoa dan juga berharap sama Tuhan Yesus dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Oke, sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Nah, adik-adik semua di rumah boleh ambil Alkitabnya dulu. Kita mau sama-sama menghafalkan ayat hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dapat bersama-sama belajar dari Daniel. Kayak mau menjadi anak yang berani, kayak mau menjadi anak yang taat, kayak mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memimpin kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan memakai kami sebagai alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman ini boleh tertanam di hati kami dan mau kami lakukan dalam tiap-tiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hebat ya, Daniel ya, berani sekali. Hebat ya, luar biasa. Rose Era, kita tadi Rose Cynthia tuh nyanyi lagu baru loh. Ya betul, kita mau belajar bagaimana ya. kalau kita belajar ya, sama-sama ya. Yuk kita nyanyi lagi. Bangkit berdiri ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, walau dalam gua singa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran.
Melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita belajar seperti Daniel, Berani seperti Daniel, mempertahankan iman. melawan kejahatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa. Dah. Dah.